Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, berkati kami pagi hari ini, karena kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah itu menjadi sumber kehidupan dan kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah mengikut Kristus atau mengiring Kristus, yang akan kita ambil dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Untuk mengikut Tuhan, setiap orang percaya harus memiliki kerelaan di dalam hatinya, bukan karena terpaksa. Karena kalau terpaksa itu akan menjadi berat. Jadi yang pertama, untuk mengikut Tuhan harus rela menyangkal diri. Tidak menuruti keinginan daging, hawa nafsu, keinginan cinta terhadap dunia, cinta terhadap uang. Itu harus kita kalahkan. Dan juga melawan keegoisan. Seringkali kita hanya memikirkan diri sendiri dan tidak peduli kepada orang lain. Kita hanya peduli pada harga diri kita. Kadang kita merasa direndahkan, dilecehkan. Semua harus kita buang. Kita harus menyangkal diri. Kemudian yang kedua, memikul salib. Jadi rela menderita. Memikul salib itu berbicara tentang penderitaan, pergumulan, sabar dalam penderitaan, sabar dalam pergumulan. Jadi saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita harus sabar, kuat, dan juga bersedia membayar harga. Tentu kita ingin mendapat bagian upah di dalam kerajaan surga, di dalam kekekalan. Karena Tuhan sudah menyediakan upah bagi setiap orang yang rela menderita bagi kemuliaan namanya. Jadi mari kita setia. Dan selanjutnya, yang ketiga, mengikut Tuhan. Berarti Tuhan ada di depan kita. Kita mengiring dari belakangnya. Kita memandang Kristus. Kita tidak peduli kepada kanan, kiri, atau jalan yang kita lalui. Mungkin terjal, licin, berliku. Tapi mari kita percaya bahwa Tuhan yang memimpin kita di depan kita tidak akan pernah salah jalan. Jadi kita yakin dengan pimpinan Tuhan. Ia akan membawa kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Di sana kita akan dipuaskan dengan berkat-berkat yang berlimpah. Kita akan menikmati damai sejahtera. Jadi kita harus mengikut Tuhan dengan yakin tanpa ragu-ragu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus rela menyangkal diri. Tidak menuruti keinginan diri sendiri. Tidak hanya menuruti hawa nafsu diri sendiri. Dan juga kita harus rela memikul salib. Sabar dalam penderitaan, sabar dalam pergumulan. Dan juga kita rela dan yakin bahwa pimpinan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Ia tidak pernah membawa kita di jalan yang salah. Karena tujuan Allah ke dalam dunia melalui Yesus Kristus adalah menyelamatkan kita. Mengikut Tuhan berarti rela mengalahkan diri sendiri, sabar dalam penderitaan, dan yakin pada jalan Tuhan, karena Tuhan pasti menyertai dengan sempurna sampai pada akhir zaman. Bapa, Engkau sangat baik. Sebagai orang Kristen, kami semestinya mengikut Kristus dengan menyangkal diri, memikul salib, dan yakin pada pimpinan Tuhan. Tanpa hikmat dan kuasa Roh Kudus yang Kau berikan dalam hidup kami tidak akan pernah sanggup.
Topanglah kami Tuhan, mampukanlah kami Tuhan. Biarlah setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan saat ini disempurnakan oleh Tuhan. Dimampukan bukan hanya mendengar merenungkan tetapi melakukan. Karena hanya dengan pelaku-pelaku firman Tuhan hidup kami diberkati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.